Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang berbagai kelainan atau penyakit yang menyerang pada organ pernapasan manusia. Jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang berbagai macam kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia. Apa saja penyakit-penyakit yang menyerang organ pernapasan kita? Mari kita simak penjelasan Butika ini dengan sungguh-sungguh. Pertama, kalian pasti pernah mengalami yang namanya sakit, di mana ciri-cirinya badan kalian terasa demam, kemudian hidung kalian mengeluarkan lendir yang berlebihan, kalian sering bersin-bersin. Nah, jenis penyakit apa yang Butika maksud? Benar, ini adalah penyakit flu. Flu ini ditandai dengan badan yang demam, kemudian keluarnya lendir yang berlebihan dari hidung kita, lalu kita sering bersin-bersin, dan juga rasa lemas dan lemah di tubuh kita. Nah, flu ini disebabkan oleh virus. Flu yang disebabkan oleh virus ini biasanya ditularkan dengan mudah melalui udara. Oleh karena itu, jika kalian bersin-bersin, sebaiknya tidak menutup hidung kalian dengan menggunakan telapak, tapi dengan menggunakan siku dalam kalian, ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya flu yang sekarang mengakibatkan kita belum bisa bertatap muka. Ya, ini jenis seperti flu, tapi flu-nya luar biasa ya anak-anak. Ini adalah yang namanya COVID-19 atau virus COVID-19 ini disebabkan karena adanya virus. Virus apa? Yaitu tadi virus COVID-19. Penyakit COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus COVID-19 biasanya ditandai seperti kita waktu terkena penyakit flu. Ada demamnya dengan suhu badan yang sangat tinggi, lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian ada batuk kering, sesak napas, dan virus ini itu menyerang saluran sistem pernapasan kita. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita. Bagaimana caranya? Meminimalisir kontak langsung antara sesama jika terkena COVID-19 ini, ya, dengan penggunaan masker, cuci tangan yang teratur, kemudian menjaga pola hidup yang sehat. Itu cara untuk kita agar terhindar dari yang namanya penyakit COVID-19 ini. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit yang namanya tuberkulosis atau TB. Nah, TB ini disebabkan oleh bakteri. Bakterinya namanya bakteri Mycobacteria tuberculosis. Nah, ciri-ciri penyakit tuberkulosis ini adalah adanya bintil-bintil merah pada alveolus kita. Jika itu sudah terjadi dan lama-lama akan menyerang paru-paru kita, sehingga menyebabkan penderita tuberkulosis itu seseringnya bernapasnya itu sampai terengah-engah, ya, juga batuk-batuk. Selanjutnya ada yang namanya penyakit pneumonia. Pneumonia ini disebabkan oleh bakteri. Bakteri apa? Ada bakteri Diplococcus pneumoniae atau Streptococcus pneumoniae. Nah, gejala pada penderita yang mengalami penyakit pneumonia ini adalah radang pada paru-paru. Selain itu, bisa batuk berdarah. Batuk berdarah ini menyebabkan sesak napas juga. Selain itu, penderita penyakit pneumonia itu biasanya juga merasakan nyeri di dada dan demam yang tinggi. Penyakit yang menyerang organ pernapasan kita selanjutnya adalah tonsilitis. Tonsil atau amandel. Jadi ciri-cirinya itu amandel kita membesar, membengkak, dan terasa sakit. Penyebabnya apa? Penyebabnya biasanya virus atau bakteri. Nah, pada penderita yang terkena penyakit tonsilitis ini biasanya juga ada selaput putih di sekitar amandel kita. Cara pemeliharaannya atau cara menanggulangi penyakit ini biasanya ada operasi amandel. Selanjutnya penyakit asma. Kalian pasti sering kan mendengar kata asma. Nah, penyakit asma ini adalah kelainan di mana
seorang penderitanya itu biasanya alergi terhadap apa? Alergi terhadap udara, kemudian debu, udara yang dingin, bulu. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit asma. Kelainan ini dapat terjadi dan dapat berulang terjadi itu kalau misalkan nih kita sudah biasa saja, tapi kemudian udaranya di sekitar kita itu turun atau suhu udara rendah. Nah, penderita penyakit asma bisa secara tiba-tiba akan mengalami sesak napas, dadanya terasa sesak, kemudian nafasnya itu berat. Itu ciri-ciri orang yang terkena asma. Jadi selanjutnya ada yang namanya emfisema. Penyakit emfisema ini adalah kelainan atau penyakit di mana paru-paru membengkak. Karena apa? Karena pembuluh darah pada paru-paru itu kemasukan udara, anak-anak. Jadi pembuluh darah pada paru-parunya kemasukan udara yang berlebihan, kemudian udaranya pada paru-paru masuk kan tuh di pembuluh darah paru-paru. Nah, menyebabkan paru-paru membengkak. Pembengkakan paru-paru inilah dinamakan emfisema. Penyakit yang menyerang organ pernapasan kita yang lainnya adalah kanker paru-paru. Kalian sering kan melihat di iklan rokok khususnya ada merokok dapat membunuhmu, menyebabkan kanker dan lain-lain. Ini kanker paru-paru ini salah satunya bisa diakibatkan karena kebiasaan merokok. Jadi pada kanker paru-paru ini sel kanker akan tumbuh terus-menerus dan nantinya bisa menggerogoti bagian tubuh yang lainnya. Jadi kita harus membiasakan tubuh kita atau diri kita ini untuk mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, mengurangi yang namanya perokok atau jangan merokok, karena merokok bisa mengurangi kesehatan tubuh kita. Jika yang Butika sebutkan tadi adalah berbagai kelainan atau penyakit paru-paru akibat virus, bakteri, kebiasaan yang tidak baik dari kita, ada kelainan organ pernapasan kita yang memang itu dikarenakan proses sejak lahir. Jadi ada kelainan akibat bawaan. Jadi pada saat lahir, bayi lahirnya prematur atau lahir sebelum waktunya, itu juga bisa menyebabkan organ-organ pernapasan kita itu belum terbentuk secara sempurna. Akibatnya proses pernapasannya bisa terganggu. Nah, kita sebagai manusia yang alhamdulillahnya sudah diberikan kesempurnaan oleh Tuhan, kita patutnya bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Berarti kita harus menjaga apa yang sudah diberikan kepada kita dengan baik. Mengurangi kebiasaan yang tidak baik dimulai dari hal kecil saja, tidak langsung harus yang ekstrim, cukup yang sederhana dulu dari lingkungan rumah kalian. Pakailah masker pada saat kalian pergi kemanapun, karena itu akan membantu hidung kita atau membantu rambut hidung kita bekerjanya lebih mudah. Kenapa? Karena udara yang disaring itu tidak terlalu kotor jika kita menggunakan masker. Oke anak-anak, terima kasih. Sekian penjelasan dari Butika tentang berbagai macam penyakit yang menyerang pada organ pernapasan manusia. Silahkan kalian perhatikan baik-baik, kalian pahami dengan baik-baik penjelasan dari Butika. Bisa kalian ulang-ulang. Setelah itu kalian cermati, kalian pahami, dan semoga apa yang Butika sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.